Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Salsabila dengan NPM 2011100461, Prodi PGMI kelas D, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Saya akan menjelaskan materi tentang penetrasi budaya guna memenuhi tugas ketiga mata kuliah Budaya Nasional Indonesia dengan dosen pengampu Ferdi Julkarnain MPD. Berikut cuplikannya. Yang pertama yaitu tentang penetrasi kebudayaan. Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama yaitu penetrasi secara damai, dan yang kedua yaitu penetrasi secara memaksa. Penetrasi damai adalah masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara damai, sehingga penerimaan kedua macam tersebut tidak akan memunculkan konflik. Justru akan memperkaya khazanah budaya masyarakat dan tidak akan menghilangkan unsur-unsur asli budaya masyarakat. Sebagai contoh, yaitu masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan yang pertama yaitu akulturasi, kedua asimilasi, dan yang ketiga yaitu sintesis. Akulturasi budaya yaitu bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan asli. Sebagai contoh yaitu wayang sebagai bentuk akulturasi antara kebudayaan Jawa dengan India. Yang kedua yaitu asimilasi budaya, yaitu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Sebagai contoh yaitu pakaian baju kokoh yang pada awalnya merupakan pakaian khas bangsa Cina, seiring berjalannya waktu menjadi pakaian lelaki umat muslim di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sintesis budaya, yaitu bercampurnya dua kebudayaan yang menghasilkan sebuah kebudayaan yang baru yang berbeda dengan aslinya. Contohnya yaitu budaya tradisional wayang yang berisi kepahlawanan Ramayana dan Mahabharata, namun dikemas dengan ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu penetrasi secara kekerasan, adalah masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya yaitu masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu cara pandang terhadap kebudayaan. Cara pandang terhadap kebudayaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kebudayaan sebagai peradaban, kedua kebudayaan sebagai sudut pandang umum, dan yang ketiga yaitu kebudayaan sebagai sistem stabilisasi. Yang pertama yaitu kebudayaan sebagai peradaban. Mereka menganggap kebudayaan sebagai peradaban sebagai lawan kata dari alam. Menurut cara berpikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya dapat diperbandingkan. Salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi daripada kebudayaan lainnya. Yang kedua yaitu tentang kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya perpisahan antara berkebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan sebagai sistem stabilisasi. Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa suatu kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme. Berikutnya yaitu kebudayaan di antara masyarakat. Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan atau biasa yang disebut dengan subkultur, yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan lainnya. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Yang pertama yaitu monokulturalisme, kedua yaitu lead kultur, ketiga yaitu melting pot, dan yang keempat yaitu multikulturalisme. Selanjutnya yaitu kebudayaan menurut wilayah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama. Contoh kebudayaan menurut wilayah Asia. Asia memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, beberapa dari kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain.
seperti misalnya pengaruh kebudayaan Tiongkok kepada kebudayaan Jepang, Korea, dan Vietnam. Nah, jadi begitulah video mengenai penetrasi kebudayaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.